Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Guru Dadus Channel dengan topik Ayo Belajar IPS. Kali ini kita akan membahas tentang materi pertama pada IPS kelas 7 semester ganjil, yaitu konsep ruang dan interaksi antar ruang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi atau video-video terupdate dari Pak Guru Dadus Channel. Oke, kita lanjut untuk belajar. Tetap semangat, salam cerdas. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 ya. Yang pertama, memahami pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, memahami pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, mengidentifikasi interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah peserta didik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi interaksi antar ruang yang terjadi antar wilayah di Indonesia. Yang pertama, konsep ruang. Apa itu ruang? Nah, mungkin di pikiran kalian sudah terbayang ruang itu seperti apa. Ada ruang kelas, ada ruang sebagainya, gitu. Nah, tapi dalam ilmu geografi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Contohnya apa? Yang pertama, daerah pegunungan. Jadi daerah pegunungan itu bisa dikatakan sebagai ruang karena ada makhluk hidup atau ada manusia atau ada penduduk yang tinggal di sana. Walaupun tidak ada penduduknya, misalnya pegunungan itu masih dalam bentuk hutan, masih bisa dikatakan sebagai ruang karena pasti ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Nah, kemudian daerah pantai itu juga dikatakan sebagai ruang dalam ilmu geografi. Kemudian daerah perkotaan juga sebagai ruang. Nah, dan yang terakhir adalah alam di bawah laut. Itu juga bisa dikatakan sebagai ruang. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun tidak ada manusia atau tidak ada penduduk di sana, tetapi ada makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, seperti di dalam laut. Selanjutnya masih tentang konsep ruang. Seperti yang saya katakan tadi, ada daerah pegunungan, ada daerah pantai, ada daerah perkotaan. Nah, ini merupakan suatu ruang dari sebagian wilayah di permukaan bumi. Nah, ketiga wilayah ini pasti sudah kalian pahami atau sudah kalian tahu bahwa semuanya memiliki perbedaan. Tidak mungkin daerah pegunungan sama dengan daerah pantai kan? Nah, begitupun dengan pantai dan perkotaan. Tidak mungkin sama karakteristiknya. Nah, perbedaan inilah yang dikatakan bahwa setiap ruang yang ada di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau ciri khas yang berbeda. Pegunungan memiliki ciri khas sendiri, pantai juga begitu, perkotaan juga demikian. Karena perbedaan dari ketiga daerah ini, maka mengharuskan penduduk atau manusia yang ada di dalamnya melakukan yang namanya interaksi antar ruang. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang di sekitarnya. Misalnya, di daerah pegunungan, itu harus melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di daerah pantai supaya kebutuhan-kebutuhan orang yang tinggal di pegunungan bisa terpenuhi dari orang-orang yang hidup di daerah pantai. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang hidup di pantai bisa memenuhi kebutuhannya dengan bantuan dari orang-orang yang hidup di pegunungan. Kemudian orang-orang yang di pantai juga menjalin interaksi dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Nah, supaya seperti tadi yang saya katakan, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di pantai ada di daerah perkotaan. Begitupun daerah perkotaan membutuhkan orang-orang yang hidup di pantai untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mengharuskan adanya interaksi keruangan untuk memenuhi semua kebutuhan di masing-masing wilayah. Contoh, kita ambil wilayah Indonesia. Nah, misalnya Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Sulawesi menghasilkan banyak beras, sementara Kalimantan menghasilkan banyak batu bara. Nah, inilah yang menjadi ciri khas masing-masing wilayah. Sulawesi dengan berasnya, Kalimantan dengan batu baranya. Mereka menjalin interaksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Orang Sulawesi membutuhkan batu bara untuk membangkitkan energi listrik mereka, sementara Kalimantan membutuhkan beras dari Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan beras di penduduk yang berada di Kalimantan. Nah, itulah materi tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, selamat belajar, tetap semangat, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.